Suara roh cincin bergema di otak Xian seperti batu-batu besar yang jatuh ke danau yang tenang dan menimbulkan riak-riak dan gelombang besar. Itu adalah waktu yang kritis untuk menerobos, tetapi panggilan roh cincin telah mengalihkan perhatian Xian. Dia tidak bisa fokus untuk menerobos kemacetan wilayah kekuasaannya. Ji Feng, Lei Dong, dan Hermon menatap Xian, wajah mereka muram. Namun, mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ji Feng terdengar khawatir. Dia terganggu, tetapi itu ada dalam pikirannya. Kita tidak dapat menolongnya. Jika tidak, itu akan menjadi lebih buruk. Apa yang harus kita lakukan? Jika dia meninggal di wilayah bintang cakrawala petir kita, api kemarahan kekuatan haus darah akan membakar kita. Aku khawatir kita tidak akan hidup lebih baik daripada saat klan dewa memerintah kita. Hermon memaksakan senyum. Dia telah berpikir lebih jauh dan lebih dalam. Xian adalah master baru kekuatan haus darah dan bintang paling terang di lautan bintang yang luas. Dia adalah ikon kekuatan yang melawan klan dewa. Jika dia meninggal di Thunder Firmament Star Area, para prajurit Thunder Firmament Star Area akan tenggelam dalam kemarahan Xuan He, Ming Hao, dan Frederick. Thunder Firmament Star Area tidak dapat menahan gelombang kejut apapun. Lei Dong, Ji Feng, dan Hermon telah menyerahkan segalanya untuk datang ke sini untuk menemukan harapan bagi Thunder Firmament Star Area. Mereka tidak akan pernah ingin melihat keputusasaan jatuh di Thunder Firmament Star Area karena tindakan impulsif mereka. Tenanglah, Lei Dong menatap Ji Feng dan Hermon dan berteriak, dia adalah master baru dari Bloodthirsty Force dan penerus prajurit legendaris itu. Jika dia meninggal karena gangguan saat menerobos ke alam baru, kurasa, dia tidak akan pernah mengambil risiko untuk menerobos ke sini. Mendengarnya, Ji Feng dan Hermon tersentuh. Mereka pikir itu logis, jadi mereka bisa sedikit menenangkan pikiran mereka. Benar, jika Xian tidak begitu yakin, mengapa dia menerobos tepat setelah dia baru saja membunuh Tim Wright? Dia bahkan tidak memperhatikan mereka sebelum dia melakukannya. Jika dia tidak begitu yakin, bagaimana dia bisa bertindak gegabah seperti itu? Setelah mempertimbangkan hal itu, Ji Feng dan Hermon menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikiran mereka. Mereka terus mengamati dan melindungi Xian. Mereka tidak tahu bahwa Xian berdiri di laut kesadaran roh cincin sambil membiarkan pohon kuno kekuatan dewa miliknya berubah. Mereka tidak tahu bahwa Xian tidak dapat memperkirakan roh cincin dan menghancurkan segel Ming Hao untuk mengganggunya di saat kritis. Dia dapat mendengar roh cincin memanggil dengan jelas, tetapi dia berusaha sebaik mungkin untuk tidak mempermasalahkannya. Dia tahu bahwa jika roh cincin datang dengan niat baik, itu tidak akan pernah mengganggunya pada saat seperti itu. Roh cincin itu seperti yang dikatakan Ming Hao. Ia memiliki pikiran yang berbeda. Xian yakin bahwa roh cincin ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menguasai jiwa dan tubuhnya. Jika Xian adalah roh cincin, ia akan memilih saat ini untuk bertindak juga karena tidak akan ada kesempatan yang lebih baik daripada sekarang. Saat menerobos, prajurit itu harus berkonsentrasi sepenuh hati. Sedikit gangguan dapat mengakibatkan perubahan besar pada jiwa atau bahkan patah tulang jiwa. Meskipun Lei Dong, Ji Feng, dan Hermon berdiri di sampingnya, mereka tidak dapat membantunya. Mereka tidak tahu tentang keberadaan roh cincin, jadi mereka mengira bahwa kondisi tubuhnya yang aneh adalah karena terobosannya. Di mata mereka, masalah Xian hanya dapat diselesaikan oleh Xian sendiri. Tuan, bantu aku menghancurkan segel ini. Aku akan memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Aku akan membantumu membunuhnya. Roh cincin itu berteriak tanpa henti dan mencoba membimbing jiwanya. Suaranya langsung masuk ke dalam pikirannya dan membuatnya ragu. Jika dia terganggu, yang akan memengaruhi transformasi tubuhnya, dia akan menjadi bumerang oleh kekuatannya sendiri. Tubuhnya akan meledak secara tragis. Xian terengah-engah, tubuhnya kejang-kejang, dan kekuatan dewa dalam tubuhnya terstimulasi. Dia berada di saat kritis. Pada saat ini, roh cincin menjadi lebih mendesak dan gelisah seolah-olah baru saja melihat harapan. Membekukan diri. Pada saat kritis, jiwa inang Xian mengirim pesan melalui penghalang ruang angkasa ke Grace Mainland. Kristal yang terkubur jauh di dalam Grace Mainland tiba-tiba terpancar dengan indah. Api dingin terbang keluar dan berkedip-kedip.
Banyak gletser di Grace Mainland mencair seketika seolah-olah energi dingin mereka semua tersedot. Api dingin telah melintasi ruang dan muncul di otak Xian. Dingin yang dingin sampai ke tulang meluas secara besar-besaran. Retak, retak. Seketika, tubuh Xian terkurung dalam lapisan es yang tebal. Kabut putih dingin menyebar darinya. Danau Thunder Firmament secara langsung terpengaruh. Saat kabut putih meluas, es tebal muncul dengan kecepatan yang dapat diamati oleh mata telanjang. Setelah kurang dari 1 menit, seluruh Danau Thunder Firmament dan area di sekitar istana telah menjadi dunia putih dengan salju dan es pahit. Lei Dong, Ji Feng, dan Hermon menjadi 3 patung es. Tubuh mereka terkurung. Ketakutan juga membeku di wajah mereka. Karena mereka tidak bisa bergerak, mereka hanya bisa menggunakan jiwa mereka untuk berkomunikasi. Terlalu kuat. Aku khawatir hanya ahli langit ketiga dari alam dewa awal yang mengolah kekuatan es Upanishad yang dapat melepaskan arus udara dingin semacam ini. Kata Ji Feng. Dia tidak mengolah kekuatan dingin, kan? Apa yang terjadi? Teriak Hermon. Energi yang sangat dingin ini berasal dari api surga. Dia telah menyatu dengan Origin, jadi dia adalah penguasa benua kuno. Energi dingin semacam ini berasal dari dalam benua kuno. Selama kita tidak bergerak dan altar jiwa kita tidak membeku, semuanya akan baik-baik saja. Tetaplah di sini dan saksikan perubahannya. Energi dingin ini tidak ditujukan kepada kita. Itu sebabnya kita masih bisa menahannya, jelas Lei Dong. Lalu kepada siapa energi ini ditujukan? Ji Feng terkejut. Kepadanya, kata Lei Dong. Tapi kenapa? Ji Feng dan Hermon berteriak. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa dia mendapat masalah saat menerobos. Tapi aku tidak tahu masalah apa itu. Kurasa dia bisa mengatasinya sendiri. Yang harus kita lakukan adalah tetap tinggal dan mengawasi. Kita tidak boleh mengganggunya, kata Lei Dong. Ji Feng dan Hermon bingung. Namun, mereka tahu bahwa Lei Dong memiliki pengetahuan yang luas, jadi mereka memilih untuk mempercayainya. Mereka tidak melepaskan energi untuk menghancurkan lapisan es yang menutupi mereka. Mereka berdiri seperti itu dan menunggu dalam diam. Saat di penjara di dalam bongkahan es tebal seperti gunung es, tubuh, darah, jiwa, dan laut kesadaran Xian telah tenang. Cincin dengan gambar darah yang rumit juga membeku. Karena energi dingin telah meresap ke dalam cincin dan menyerangnya, roh cincin tidak dapat mengirim pesan apapun kepada Xian. Itu juga karena jiwa dan laut kesadaran Xian membeku. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xian benar-benar diam. Ji Feng, Hermon, dan Lei Dong perlahan-lahan tidak dapat menahannya lagi. Energi dingin mulai meluas ke jiwa mereka. Mereka harus menggunakan energi dari altar jiwa untuk memecahkan es di tubuh mereka dan membebaskan diri mereka sendiri. 3 hari, Ji Feng mengerutkan kening. Dia tidak memiliki keributan apapun. Jiwanya berhenti bekerja dan auranya tidak dapat ditemukan. Apa yang harus kita lakukan? Terus awasi. Jangan bertindak gegabah, jawab Lei Dong. Ji Feng dan Hermon bertukar pandangan enggan. Mereka terus menunggu di sana dan melihat Xian berdiri diam seperti gunung es berusia 10.000 tahun. Di lautan bintang yang gelap, bintang-bintang berkelap-kelip dan mengirimkan cahaya bintang untuk menerangi danau cakrawala guntur yang membeku. Cahaya bintang dari dalam alam semesta seperti cahaya kunang-kunang yang berkelebat dan masuk ke gunung es. Seolah-olah ada kekuatan di sana yang membimbingnya perlahan menuju Xian. Seluruh dunia ini telah menjadi gletser besar. Danau dan Xian membeku dan itu membuat area beku yang sangat besar. Cahaya bintang bergerak sangat lambat di dalam es. Titik cahaya bintang pertama harus bergerak melalui jarak yang jauh untuk mencapai tubuh beku Xian. Sama seperti percikan kecil yang menyalakan api, cahaya bintang bermekaran dari titik-titik akupuntur di seluruh tubuhnya bagaikan berlian yang berkilauan. Pada saat itu, titik-titik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya di danau itu mengalir ke arah Xian dan menghilang ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Ji Feng, Hermon, dan Lei Dong menyingkirkan es itu. Melihat keajaiban ini, mereka sangat gembira. Danau Thunder Firmament terbuat dari beberapa sungai surgawi misterius di luar angkasa. Danau ini memiliki kekuatan petir dan guntur bersama dengan kekuatan bintang. Dan kekuatan semacam itu mengalir ke arah Xian. Lei Dong membuka matanya, wajahnya ketakutan. Dia mendapat beberapa masalah,
Tetapi kupikir dia telah menemukan cara untuk menyelesaikannya. Dia menghela napas lega. Ji Feng dan Hermon juga senang saat melihat begitu banyak aliran cahaya bintang mencapai Xian dan meningkatkan kekuatannya. Mereka memejamkan mata untuk merasakan sejenak. Mereka harus mengangguk karena terkejut bahwa jiwa Xian sekarang stabil. Itu berarti dia telah melewati fase yang paling berbahaya. Mereka tahu sekarang dia butuh waktu untuk memadatkan kekuatan dewanya dan membersihkan altar jiwa untuk menyublimkan jiwanya. Momen terberat telah berakhir. Xian akan menjalani hidup dengan lancar dan saat ia terbangun, ia akan mencapai langit kedua alam dewa yang baru mulai. Aku tahu ia akan baik-baik saja, Lei Dong tersenyum lalu berkata, kita bisa bersantai sekarang sebelum memeriksa apakah bawahan kita sudah menghabisi semua anggota klan dewa di sini atau belum. Mereka kemudian mengeluarkan batu suara untuk menghubungi bawahan mereka, wajah mereka tampak puas. Sudut area bintang tempat bintang-bintang mineral terhubung. Para anggota keluarga Chen berkumpul, mengerutkan kening dan menunggu. Mengapa ia belum datang? Apakah ia membodohi kita? Chen Rong mengerutkan kening dan berbisik. Sambil berbicara, ia tampak takut saat ia memeriksa sosok cantik berpakaian putih yang berdiri jauh darinya. Mata Ouyang Luo Suang yang cantik namun dingin melotot ke arah mereka dan ia sedikit mengernyitkan alisnya. Tidak, ia pasti akan datang. Ia butuh sesuatu di sini, kata Chen Lei. Keluarga Chen tinggal di daerah terpencil di area bintang cakrawala petir tempat mereka dijauhkan dari hubungan dengan kekuatan lain. Saat ini, mereka belum tahu apapun tentang keributan besar di area bintang cakrawala petir. Setiap hari, mereka harus hidup dalam ketakutan dan menunggu dengan cemas untuk melihat apakah klan dewa akan membalas dendam kepada mereka atau tidak. Klan dewa telah membuat mereka sangat takut sehingga sekarang, mereka harus hidup dan menunggu dalam ketakutan. Kita telah mempertaruhkan segalanya. Aku harap kita bisa menang untuk menjaga keluarga ini tetap bertahan, Chen Rong memaksakan senyum dan mendesah lemah. Jangan khawatir, keluarga Chen kita tidak akan hancur. Kita akan hidup dengan baik. Aku percaya padanya. Dia pasti akan memberi kita masa depan yang baru, Chen Lei menghiburnya. Semua anggota keluarga Chen telah berkumpul dan menunggu pria yang akan memberi mereka harapan. Retak, retak, es tebal di danau surgawi itu retak. Gelombang energi dahsyat meluas dari Xian dan bahkan meledakkan kehampaan. Miliaran sinar cahaya bermekaran di alam semesta. Pada saat ini, Xian menjadi gunung berapi yang baru saja meletus setelah bertahun-tahun tertidur. Fluktuasi energi semacam itu dahsyat dan melimpah dan membuat Lei Dong, Ji Feng, dan Hermon mengubah wajah mereka. Secara naluriah, mereka mundur dan membuat jarak dari mereka. Benar sekali, ini bukan kekuatan yang bisa dimiliki oleh seorang ahli langit kedua dari alam dewa yang baru mulai. Selain itu, dia baru saja menerobos ke alam baru. Wajah Ji Feng berkedut karena dia memiliki wajah masam. Dia layak menyandang gelar master baru dari kekuatan haus darah. Kekuatan yang dia tunjukkan sekarang dapat dibandingkan dengan para ahli langit ketiga dari alam dewa yang baru mulai yang telah lama berada di alam itu. Sangat menakutkan. Jika dia seperti para prajurit di mimpi yang sama, bagaimana dia bisa membunuh Raid? Lei Dong tersenyum. Ketika mereka berbicara, gletser di sana meledak bersamaan dengan ruang angkasa. Namun, setelah satu bagian ruang di sana meledak, bagian itu segera pulih seolah-olah ada tangan yang langsung menghaluskannya. Mereka tidak tahu bahwa keributan Xian saat ia menerobos juga telah meretakkan sudut segel de Charlos dan membuatnya menghabiskan banyak energi untuk memperbaikinya. Ia juga mengutuk Xian dalam hati karena vandalismenya. Ledakan. Xian berjalan keluar dari tumpukan es yang pecah dan muncul tepat di depan Lei Dong. Ia menyeringai, kau melakukannya dengan baik. Jika Lei Dong tidak cukup tenang untuk menghentikan Ji Feng dan Hermon dari bertindak gegabah, Xian akan mendapat lebih banyak masalah. Roh cincin bukanlah seseorang yang bisa diremehkan Xian. Jika Ji Feng dan Hermon menggunakan kesadaran jiwa mereka untuk memeriksa, jiwa mereka akan luput dan roh cincin dapat merasuki mereka dengan cepat. Roh cincin kemudian dapat menggunakan tubuh mereka untuk menyerang Xian dan menghentikannya dari menyelesaikan terobosannya. Roh cincin bahkan dapat menghancurkan altar jiwanya. Keadaan tenang Lei Dong membuat Ji Feng dan Hermon berdiri dan menonton, membiarkannya menangani semuanya.
Dia telah berhasil menarik energi asal melalui jiwanya untuk membekukan dan menyegel dirinya sendiri. Kemudian, jiwanya telah membimbing energi bintang untuk menarik lebih banyak energi dari lautan bintang dan menggunakan kekuatan melahap Upanishad untuk mengumpulkan cahaya bintang yang telah berhasil mengubah pohon kuno kekuatan dewa miliknya. Kesadaran jiwa Xian memeriksa kondisi internalnya dan dia sangat senang melihat pohon kuno kekuatan dewa telah menjadi berkilau dengan cahaya luar biasa yang berkilauan dari cabang dan dedaunan. Cahaya itu keluar dari perut bagian bawahnya dan terhubung dengan pembuluh darahnya untuk menciptakan sirkuit yang lengkap. Hari ini, pohon kuno kekuatan dewa di tubuhnya telah tumbuh 2 kali lipat dan cabang-cabangnya telah terhubung ke pembuluh darahnya. Ketika pikirannya berubah, kekuatan dewa melonjak secara besar-besaran dan langsung mengalir ke pembuluh darahnya, menyatu dengan darah dan dagingnya. Energi yang meningkat seperti ini hampir tirani baginya. Jumlah energi yang terkumpul jauh lebih banyak daripada yang dimiliki para prajurit di langit pertama alam dewa yang baru mulai. Energi yang diambilnya dari Raid dan 2 lainnya telah memberinya banyak kekuatan dewa. Para prajurit di langit kedua alam dewa yang baru mulai memiliki pohon kuno kekuatan dewa mereka yang terhubung dengan arah pembuluh darah mereka. Itu memungkinkan kekuatan dewa membanjiri pembuluh darah secara instan. Ini telah menggandakan kecepatan serangan. Menyentuh gelabelanya, tingkat awal yang bersinar muncul di tengah langit. Bintang-bintang di tingkat awal miliknya seperti berlian besar yang menyilaukan. Begitu pikirannya berubah, pohon-pohon hijau dan rumput tumbuh dan mekar bersama gunung-gunung, sungai-sungai, dan danau-danau. Dia bahkan dapat menciptakan gempa bumi dan bergeser di antara 4 musim. Tingkat awal miliknya telah menjadi lebih dekat dengan kenyataan. 3 kekuatan Upanishad di altar jiwanya telah menyatu satu sama lain secara ajaib dan harmonis. Saat wilayahnya meningkat, 3 kekuatan Upanishadnya dapat segera berubah dan membuat tingkat awal miliknya lebih nyata. Perasaan ini begitu jelas. Setelah mencapai langit kedua alam dewa awal, dia tampaknya telah menemukan arah yang benar. Arah untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Tingkat awal adalah kunci untuk melakukan itu. Xian memahaminya dengan baik. Dia samar-samar tahu bahwa tingkat awal dan altar jiwa terkait dengan terobosan ke alam abadi. Tuan, Lei Dong, Ji Feng, dan Harmon membungkukkan tubuh mereka sedikit, wajah mereka penuh hormat. Rasa hormat semacam ini datang dari dalam jiwa mereka. Sampai sekarang, apakah ada prajurit dewa yang tersisa di area bintang cakrawala petir? Tanya Xian. Menurut berita dari bawahan kami tidak menemukan prajurit klan dewa yang masih hidup. Area bintang ini aman untuk saat ini, jawab Lei Dong dengan hormat. Xian mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia berkata, area bintang cakrawala petir ditutup sementara. Klan dewa tidak dapat melewati penghalang untuk datang ke sini. Jangan khawatir untuk saat ini. Aku adalah target klan dewa. Mereka tidak akan mengirim para ahli terbaik. Jangan khawatir, aku akan mengaturnya. Anak buahku akan datang setelah aku pergi untuk membantu kalian memberontak terhadap klan dewa. Dia tahu bahwa Ming Hao, Xuan He, dan Frederick tidak akan pernah memberikan area bintang cakrawala petir kepada klan dewa. Begitu dia dapat menghubungi Ming Hao, para ahli dari pasukan Haus Darah akan datang ke sini. Bawahan yang dia lihat di tanah suci pasukan Haus Darah tidak semuanya. Mereka adalah anggota kunci dan banyak dari mereka memiliki pasukan atau organisasi mereka sendiri. Selain itu, mereka memiliki kekuatan misterius yang dikendalikan Ming Hao dalam kegelapan. Xian percaya bahwa kekuatan sebenarnya dari Bloodthirsty Force tidak akan jauh lebih lemah daripada God Clan. Menghitung kekuatan independen lainnya seperti Heavenly Monster Tribe, Immortal Demon Clan, Tousan Fantasy Sect, Broken Hall, dan Heaven River Temple, Bloodthirsty Force tidak berada dalam situasi yang buruk dalam perang ini. Terima kasih, Master. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang balik God Clan. Lei Dong terdengar bersemangat dan bertekad. Xian menatapnya dalam-dalam. Ingat saja, Tuan, apakah ada yang perlu kami lakukan? Kami tidak akan menolaknya. Ji Feng tersenyum, menengahi. Tidak perlu untuk saat ini. Jika aku butuh sesuatu, aku akan menghubungimu. Xian meletakkan jarinya di mulutnya, melihat kekosongan di sekitarnya dan mengerutkan kening. Ketika dia lolos dari es, kekosongan itu telah hancur total karena terobosannya.
Namun, semua retakan ditutup segera setelahnya. Xian tahu bahwa ahli itu masih di sini dan dia telah menggunakan kekuatan supernatural yang luar biasa untuk memperbaiki dunia di sini dan terus menyegel area bintang ini. Precursor, apakah kamu masih di sini? Xian melepaskan kesadaran jiwanya setelah berpikir dan mengirimkannya ke celah angkasa. Gumpalan kesadaran jiwanya telah bergerak, tetapi Xian berasumsi bahwa dia tidak akan menerima balasan apapun. Karena itu, dia memutuskan untuk pergi. Tiba-tiba, gumpalan kesadaran jiwa datang kepadanya dari kehampaan yang jauh. Kamu punya waktu sekitar 25 hari. Setelah itu, segel di area bintang ini akan dinonaktifkan. Raja Surgawi Cahaya dan Raja Surgawi Kecemasan akan datang. Jika kamu tidak dapat membangkitkan naga guntur abadi, kamu harus menghadapi mereka sendirian. Ming Hao, Xuan He, dan Frederick telah menyatakan perang dengan klan dewa. Perang area bintang yang hebat telah dimulai. Mereka tidak akan bebas datang ke sini dan menemukanmu. Kamu harus berdoa untuk dirimu sendiri. Siapa kamu? Xian gemetar. Sinar cahaya bintang melintas di matanya dan membentang ke arah itu untuk mengintai. Ming Hao memintaku untuk menjagamu untuk sementara waktu. Dan mengenai siapa aku, kau akan tahu setelah kau menghidupkan kembali teman lamaku. Kesadaran jiwa datang kepadanya dan menghilang tiba-tiba. Xian menemukan bahwa kesadaran jiwanya tidak dapat memasuki celah angkasa itu lagi. Ia tahu bahwa yang lain telah menutupnya untuk mencegahnya memasuki celah angkasa. Karena mereka berdua mengolah kekuatan angkasa, Xian tahu bahwa alam yang lain jauh lebih mendalam. Karakter seperti itu benar-benar ahli teratas di lautan bintang. Ia dapat bergerak bebas di antara area bintang. Dalam sudut pandang ahli semacam ini, tidak ada jarak yang layak dipertimbangkan di dunia ini. Setelah berpikir sejenak, mereka bahkan dapat melintasi seluruh area bintang. Tuan, Ji Feng memanggil Xian saat dia melihat orang itu tenggelam dalam pikirannya, mengerutkan kening dan terus-menerus mengubah raut wajahnya. Xian pun terbangun. Dia menoleh ketiga orang lainnya dan berkata, kalian harus memeriksa kekuatan di Thunder Firmament Star Area dan bersiap untuk perang di masa depan. Dia mengangkat satu tangan dan menariknya. Sebuah pintu muncul. Setelah satu langkah, dia menghilang tepat di depan Harmon, Ji Feng, dan Lei Dong. Kemudian, dia muncul di area pinggiran Thunder Firmament Star Area dan mendarat di bintang mineral. Mata Chen Rong, Chen Lei, dan banyak anggota keluarga Chen berbinar. Mereka mendekat dan menatapnya dengan penuh harap. Ouyang Luo Suang masih dingin. Matanya yang cerah menatapnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tuan, Chen Lei memanggilnya, wajahnya ketakutan. Dia tampak takut pada Xian. Apa? Xian bertanya dengan acuh tak acuh. Kamu telah setuju dengan kami bahwa kamu akan mengatur tempat baru untuk keluarga Chen kami. Aku ingin tahu. Chen Lei memilih kata-katanya dengan hati-hati. Tuan, selama keluarga Chen kami tinggal di sini, Raid akan datang untuk kami. Mereka akan melenyapkan keluarga kami. Tuan, tolong bantu kami dan beri kami secercah harapan. Chen Rong membungkuk padanya, menatapnya dan memohon. Bagi Chen Rong dan keluarga Chen, Raid adalah gunung besar yang kejam yang tidak dapat mereka lewati. Selama Raid masih berada di Thunder Firmament Star Area, mereka tidak dapat menenangkan pikiran mereka. Mereka akan takut setiap hari. Raid, Xian mencibir bibirnya dan menatap mereka dengan aneh. Kalian keluarga Chen tidak berkomunikasi dengan dunia luar sana. Kami tinggal di daerah terpencil. Kami telah hidup sendiri selama bertahun-tahun. Ya, memang benar kami jarang menghubungi orang-orang di luar sana, jawab Chen Rong jujur. Raid sudah meninggal. Tidak ada lagi prajurit klan dewa di Thunder Firmament Star Area sekarang. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa memanggil seseorang di luar sana untuk memeriksanya. Xian mengerutkan kening dan berkata, hari ini, tidak ada lagi prajurit klan dewa di Thunder Firmament Star Area, kampung halamanmu. Kalau kau masih ingin pergi, aku akan membawamu. Ambil keputusanmu. Mendengarnya, anggota keluarga Chen menjadi bingung. Kemudian, mereka berteriak dan bersorak. Xian tidak keberatan dengan keputusan mereka. Dia menoleh ke Ouyang Luo Suang. Kalau kau ingin kembali ke Grace Mainland, aku bisa membawamu ke sana sekarang. Bagaimana menurutmu?
Aku ingin melihat apa yang ingin kau lakukan, jawab Ouyang Luo Suang samar. Xian mengangguk dan berjalan ke dalam tambang yang gelap. Dia menghilang. Ouyang Luo Suang tidak ragu-ragu dan mengikuti mereka. Dia juga menghilang ke dalam tambang. Chenrong memejamkan mata dan memegang batu suara di tangannya. Dia dengan hati-hati menghubungi seseorang dan bertanya, "Dino, namaku Chenrong." "Ya, kita sudah tidak saling menghubungi selama sekitar 100 tahun. Bagaimana kabarmu? Apakah Anda kepala keluarga Chen? Anda masih hidup?" "Ya, kita tidak pernah berbicara selama 100 tahun. Di sini sangat baik, memang. Semua prajurit klan dewa sudah mati sekarang. Kami akan membangun kembali rumah kami. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian akan membangun kehidupan baru?" Tawa yang ramah dan penuh niat baik datang dari batu suara, yang merupakan kegembiraan karena lega. Semua anggota keluarga Chen melihat batu suara dan mendengarkan suara yang keluar dari perangkat itu. Kemudian, orang-orang tersenyum lebar dan saling berpelukan. Air mata mengalir di pipi mereka saat mereka merayakan kehidupan baru yang akan datang. Itu adalah kehidupan baru mereka, kehidupan baru Thunder Firmament League, dan kehidupan baru seluruh wilayah bintang. Daerah pinggiran Thunder Firmament Star Area. Para prajurit keluarga Chen berkumpul di dekat tambang dengan tumpukan biji, bersorak dan berteriak dengan gembira. Tambang-tambang di daerah ini yang diciptakan oleh banyak bintang mineral saling terhubung satu sama lain. Sebelumnya, mereka sering melepaskan sambaran petir yang dahsyat yang tidak berani didekati oleh keluarga Chen. Dalam 1000 tahun terakhir, mereka akhirnya punya nyali untuk datang dan memeriksa ketika tambang-tambang itu tidak lagi memancarkan petir. Dan kemudian, mereka menemukan Wind Thunderstone yang berharga di tambang-tambang itu. Wind Thunderstone telah membantu keluarga Chen dan orang-orang miskin di sini menjadi kaya. Para prajurit keluarga Chen memiliki sumber yang positif untuk diolah. Apa yang ada di sana yang membuatnya tertarik? Chenrong melihat tambang itu dan mengernyitkan alisnya. "Aku tidak tahu. Menurut catatan keluarga kita, itu pasti sesuatu yang luar biasa." Chen Lei santai dan tersenyum, "Kurasa kita tidak perlu meninggalkan tanah air kita." Chenrong mengangguk dan kemudian memerintahkan yang lain. "Kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Setelah tuan itu keluar, kita akan lihat apa yang harus kita lakukan." Sementara anggota keluarga Chen berbicara satu sama lain, Xian telah memasuki jauh ke dalam bintang mineral dan mengikuti lorong yang luas ke inti planet. Ouyang Luo Suang mengenakan pakaian putih bersih. Dia tampak seperti roh yang dingin dan elegan, meskipun penampilannya masih dingin dan tegas. Matanya yang jernih terkadang mengamati Xian seolah-olah ada sesuatu dalam pikirannya. Banyak bongkahan batu yang anginnya menderu dan guntur bergemuruh di sepanjang lorong. Sungguh luar biasa. Tak lama kemudian, Xian berhenti, wajahnya terkejut. Apa yang terjadi? Ouyang Luo Suang melihat ke area di depan mereka, mengerutkan alisnya yang tebal dan bertanya. "Kita hampir sampai." Sambil menyipitkan mata, Xian mengangkat satu tangan dan menunjuk ke depan. Area itu berada jauh di dalam bintang mineral dengan banyak gua dan bongkahan batu di tanah, termasuk banyak bongkahan batu guntur angin. Guntur dan angin yang mereka dengar berasal dari batu-batu itu. Batu guntur angin menyimpan kekuatan angin, guntur, dan kilat. Namun, potongan-potongan kecil itu tidak terlalu berharga. Karena potongan-potongan batu itu tidak lebih besar dari kuku jari, mereka tidak dibawa pergi. Tempat ini adalah area terdalam dari tambang ini. Jika mereka ingin melangkah lebih jauh, mereka harus menggali sendiri jalannya. Xian menggunakan kesadaran jiwanya untuk memeriksa. Dia tidak menemukan fluktuasi energi kehidupan yang kuat atau energi ganas apapun di sekitarnya. Namun, dia yakin bahwa tubuh naga petir abadi berada di sana. Karena dia tidak mendapatkan apapun dari indranya, itu berarti itu karena suatu penghalang atau pembatasan. Dia belum mencapai area yang ditutupi oleh penghalang dan pembatasan. Retak. Xian meletakkan tangannya di dinding batu. Cahaya putih tajam melesat keluar dari ujung jarinya. Itu adalah Space Blade yang bisa menghancurkan apa saja. Dia menusukkannya ke dinding batu. Batu keras itu seperti logam, tetapi meledak dengan mudah seperti pasir ketika Space Blade menusuknya. Sebuah lorong baru tercipta dengan cepat dan mengarah lebih dalam ke tambang. Space Blade bergerak lebih jauh dan membuat lorong itu lebih dalam.
Xian menarik tangannya dan memasuki lorong baru itu. Wajahnya menjadi gelap ketika dia mengamati sekelilingnya. Cahaya ilahi melesat keluar dari matanya. Tak lama kemudian, dia berhenti. Pada saat itu, kilatan petir seukuran lengan seperti ular panjang melesat keluar dari lorong batu. Lebih dari jutaan kilatan dengan baut petir yang mematikan dan membakar menyerbu ke arah mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Petir putih yang menyilaukan itu langsung menutupi Xian dan Ouyang Luosuang. Mereka merasa sangat gatal hingga bisa membuat mereka gila. Tubuh mereka bergetar hebat. Dalam beberapa tarikan napas, petir putih itu telah membakar pakaian mereka menjadi abu. Sinar petir putih menyambar tubuh telanjang Xian dan Ouyang Luosuang dan menembus kulit mereka untuk menyerang mereka. Sinar petir putih itu licik. Mereka bergerak dan menggeliat di dalam pembuluh darah mereka, memberi mereka rasa sakit asam yang tidak bisa mereka tahan. Pada saat ini, tubuh putih salju Ouyang Luosuang yang luar biasa terungkap sepenuhnya. Dia tampak seperti patung giok putih dewi yang sempurna. Dia benar-benar tampak tanpa celah. Pinggangnya yang ramping begitu kecil sementara pahanya ramping dan lurus. Payudaranya menonjol seperti sepasang gunung bersalju. Lekuk lehernya yang indah juga begitu jelas. Saat melihat sekilas serangan petir itu, Xian begitu takut bahwa Ouyang Luosuang tidak bisa menahan serangan seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik untuk memeriksanya. Dia bingung, tetapi matanya begitu panas. Dia menatap tubuh Ouyang Luosuang yang tanpa celah. Dia kemudian linglung karena dia benar-benar lupa mengapa dia berbalik untuk memeriksanya. Dia hanya melihat tubuhnya seperti itu. Di bawah tatapannya yang panas, wanita telanjang itu sangat malu. Dia melotot ke arahnya dan memarahi, "Bajingan." Xian tersenyum dan berkata, "Oh, kau masih bisa mengumpat. Sambaran petir itu tidak bisa mengancammu. Aku bisa menenangkan pikiranku sekarang." Meskipun dia berkata begitu, matanya masih terpaku pada tubuh putih yang memesona itu. Rupanya, dia tidak ingin mengalihkan pandangan. Dia secara naluriah membandingkan tubuhnya dengan wanita lain yang pernah bersamanya. Kemudian, dia menyadari bahwa hanya Xia Xinyang yang bisa dibandingkan dengannya. Dia memuji dalam hati dan memperhatikan tubuhnya lebih lama. Bukannya aku ingin mengintipmu. Ini waktu dan tempat yang tepat, kan? Kau juga melihat milikku. Jangan tersinggung. Sama seperti Ouyang Luosuang, Xian telanjang. Tubuhnya memiliki otot-otot ramping yang jelas yang memperlihatkan fitur maskulinnya yang cantik dengan cukup jelas. Menjijikkan. Ouyang Luosuang meliriknya. Kemudian, dia harus segera berpaling dan dia mengutuk lagi. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Itu adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria telanjang. Xian menyeringai jahat. Itu adalah padanan yang jujur. Kita telanjang seperti bayi yang baru lahir. Dulu kita seperti ini. Pakaian yang menutupi tubuh adalah batasan moralitas dan etiket manusia. Itu seperti kita membelenggu diri kita sendiri. Sebenarnya, menurutku lebih baik tetap telanjang seperti ini. Haha. Sambil tertawa keras, dia melangkah maju. Kilatan petir putih mematikan yang membombardir tubuhnya tidak dapat banyak memengaruhinya. Ouyang Luosuang menggertakkan giginya, matanya yang jernih tampak marah. Namun, sekarang dia memiliki getaran di hatinya yang tidak dapat dia jelaskan. Dia melihat ke jalan yang dilalui Xian dan ragu-ragu. Dia diam-diam memeriksa tubuh telanjangnya dan kemudian mengambil keputusan. Dia berpura-pura tenang dan kalem, mengikutinya dengan tubuh telanjangnya. Ouyang Luosuang menggunakan cahaya bulannya yang dingin untuk melindungi tubuhnya dari lebih banyak sinar petir. Seluruh tubuhnya seputih salju seperti roh bulan yang meluncur di lorong. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, lebih banyak gema guntur datang dari bagian di depan mereka. Guntur yang bergemuruh itu seperti pentungan yang menghantam dada mereka dan laut kesadaran. Tubuh Ouyang Luosuang bergetar. Payudaranya yang besar bergoyang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan, wajahnya pucat. Dia membungkuk untuk melihat tanah di bawah kakinya. Di bawah kakinya, tanah tampak bengkak seolah-olah ada nanah di dalamnya. Guntur datang setiap kali tanah berdenyut. Guntur yang bergemuruh itu secara khusus ditujukan pada jiwa dan laut kesadaran. Dia berhenti bergerak dan mendesak kekuatannya Upanishad untuk meningkatkan energinya melindungi tubuhnya.
Sinar bulan yang dingin terpancar dari tubuhnya yang elegan seperti jubah sutra transparan yang menutupi lekuk tubuhnya. Namun, perlindungan cahaya bulan itu murni dan bening. Itu tidak bisa menyembunyikan tubuhnya yang sempurna. Meskipun dia masih telanjang, dia sekarang tidak takut lagi pada kilat dan guntur yang menyerang hatinya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat dan menemukan bahwa Si Yan menghilang dari pandangannya. Dia mencoba berjalan maju dan menemukan bahwa setelah beberapa langkah, kekuatan guntur yang menggerutu meningkat. Itu berarti semakin dalam dia masuk, semakin kuat serangan petir yang mematikan itu. Wajahnya berubah saat dia menebak bahwa tingkat kekuatan Si Yan lebih tinggi darinya. Merenung sejenak, dia menggertakkan gigi putihnya dan mengumpulkan kekuatan dewanya. Dia kemudian berubah menjadi aliran cahaya bulan yang dingin dan melesat maju. Di sini, gumam Si Yan sambil menyentuh dinding batu. Dinding batu itu memiliki rona perak yang indah seolah-olah terkonsolidasi dari air dengan cahaya yang menyilaukan. Si Yan dapat melihat sinar listrik tebal bergerak di dalam batu. Ada begitu banyak dan rumit seperti sistem vena dalam tubuh manusia. Mereka ada di mana-mana di dinding batu dan mereka bergerak dengan aneh. Setelah Ouyang Luo Suang tiba, dia harus berhenti karena tubuh lembutnya terkejut keras. Dia harus memegang dadanya yang seputih susu, matanya menunjukkan rasa sakitnya. Kekuatan petir mematikan di sini telah melampaui daya tahannya. Jantungnya berdebar seolah-olah akan meledak dengan gemuruh guntur. Dia harus menghabiskan lebih banyak energi murni untuk melindungi hatinya. Si Yan berhenti bergumam dan dia menoleh untuk melihatnya. Dia melihat cairan putih merembes melalui celah-celah di antara jari-jarinya saat dia berkata, "Kamu impulsif. Kekuatan petir di sini bukanlah sesuatu yang dapat kamu tahan. Kamu tidak dapat menahannya untuk waktu yang lama." Mata Ouyang Luo Suang yang dingin dan cerah hanya menatapnya dengan tajam. Dia tidak bebas untuk menjawab. Energi dan jiwanya digunakan untuk melawan petir di sini. Dia tidak dapat menghabiskan energi ekstra untuk berbicara. Aku tidak akan pernah tahu apa yang kalian pikirkan. Si Yan menggelengkan kepalanya dan membuka mulutnya untuk menyemburkan bintang yang membawa vitalitasnya. Bintang itu kemudian jatuh di payudara indah yang dilindungi tangan Ouyang Luo Suang. Itu menutupi payudaranya yang berwarna susu seperti pelindung dada. Setelah bintang itu menutupi hatinya, petir dan guntur mematikan yang menekan Ouyang Luo Suang menghilang ke udara tipis. Merasakan energi hangat dari bintang di dadanya, hatinya yang baru saja stabil, sekarang berdenyut aneh. Namun, itu bukan karena petir dan guntur kali ini. Mata indahnya menjadi sangat aneh. Wajahnya yang dingin memerah. Dia membungkuk seolah-olah dia takut melihat tubuh Si Yan yang agung dan telanjang. Si Yan tidak mengenali perilakunya yang aneh. Dia menjadi fokus dan dia menyentuh glabella. Altar jiwa berputar dengan ganas. Bila ruang angkasa halus yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari incipien extendnya seperti pisau ukir ajaib di tangan seorang pengrajin yang sangat baik. Mereka digunakan untuk membersihkan area ini. Setelah suara retakan dan potongan-potongan batu kecil terbang keluar dari dinding, mereka menghilang ke celah-celah ruang kecil secara instan. Si Yan sangat fokus dan hati-hati. Dia harus memastikan bahwa bilah tajam tidak akan menyentuh sisa-sisa naga saat memotong lapisan batu. Dia merasa beruntung bahwa dia tidak datang ke daerah ini dengan gegabah dan memutuskan untuk memulihkan kekuatan dewanya terlebih dahulu. Membunuh pasukan Raid, dia telah mencapai langit kedua dari alam dewa yang baru mulai dan dia bisa menggunakan kekuatan dewa dengan lebih baik untuk menggali sisa-sisa naga guntur abadi. Si Yan yakin bahwa jika dia mengambil tindakan impulsif saat itu, lapisan-lapisan sinar petir yang mematikan di sini akan memaksanya mundur dan dia tidak akan pernah bisa memotong batu di sini dengan terampil untuk menemukan sisa-sisa naga itu. Menstabilkan pikiran dan jiwanya serta menggunakan kekuatan Upanishad, Si Yan telah mengendalikan Space Blades secara halus. Ouyang Luo Suang mencengkeram dadanya dan menatapnya dalam diam. Matanya masih dipenuhi kebingungan dan dia masih menggigil. Krek, krek. Tambang besar yang terbentuk dari beberapa bintang mineral dapat dibandingkan dengan bintang kehidupan berukuran kecil, tetapi volumenya tidak kecil dan beratnya bahkan bisa lebih berat daripada bintang kehidupan yang besar. Ledakan dan suara pecah menjadi lebih keras. Anggota keluarga Chen ketakutan. Melihat tambang dengan keributan yang mengguncang bumi, mereka menebak apa yang terjadi di sana. Mundur, mundur.
Kalian semua, Chen Rong dan Chen Lei berteriak dan meminta prajurit keluarga Chen untuk meninggalkan tambang. Mereka berubah warna dan secara naluriah menjauh. Saat mereka mundur, keributan di dalam tambang menjadi lebih menakutkan. Mereka dapat melihat banyak batu besar meledak dan melesat ke langit sebelum menghilang dengan aneh. Mereka sangat ketakutan. Namun, ketika mereka melihat tambang yang terbentuk dari beberapa bintang mineral, mereka menemukan bahwa tambang itu menyusut. Melihat dengan saksama, mereka menyadari bahwa bukan tambang yang menyusut. Itu karena banyak batu besar di tambang itu menghilang. Itu seperti orang gemuk yang lemaknya ditarik keluar dengan cepat, jadi dia menjadi kurus. Jelas, itu sangat aneh. Semuanya berada di luar pengetahuan mereka. Mereka tidak tahu alasannya sehingga mereka hanya bisa lari cepat agar tidak terlibat. Mereka takut mereka akan menghilang secara misterius seperti batu-batu itu. Tak lama kemudian, tambang besar itu menyusut. Sekarang, ukurannya hanya sepertiga dari ukuran aslinya. Mereka melihat banyak celah ruang angkasa yang menarik batu-batu itu ke dalamnya dan menghilang. Para prajurit keluarga Chen, pergilah sejauh 100 mil. Suara Xian muncul dengan kekuatan yang tidak dapat disangkal oleh yang lain. Chen Rong bingung dan ragu-ragu. Ketua, itu kurasa ada harta karun yang berharga. Mereka akan segera menggalinya. Tambang itu milik keluarga Chen kita. Dia meminta kita pergi untuk mengklaim harta karun itu sendiri. Seorang lelaki tua serakah dari keluarga Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesis. Matanya menatap tambang itu dengan haus. Mendengarnya, semakin banyak anggota keluarga Chen yang jantungnya berdebar kencang. Mereka menjadi bersemangat ketika melihat tambang itu. Itu adalah sifat manusia. Ketika nyawa mereka terancam, mereka ingin hidup, jadi mereka hanya memikirkan nyawa mereka. Namun, begitu mereka yakin bahwa nyawa mereka aman, pikiran jahat muncul dalam benak mereka. Banyak prajurit keluarga Chen mengira yang lain sedang menggali harta karun di tambang mereka. Mereka pikir harta karun itu seharusnya milik keluarga Chen. Chen Rong ragu-ragu dan berdebat apakah akan pergi atau tinggal dan menawar dengan Xian untuk mendapatkan bagian dari harta karun itu. Setidaknya, dia harus memberi kita semangkuk sup, kan? Pikirnya secara naluriah. Dia tahu Raid dan seluruh prajurit klan dewa di sini terbunuh, tetapi dia tidak tahu bahwa Xian melakukan itu. Xian hanya memiliki langit pertama alam dewa yang baru mulai dan dia tidak pernah memberitahu mereka posisi aslinya. Selain itu, keluarga Chen tidak memiliki banyak komunikasi dengan dunia luar, jadi dia menduga bahwa orang lain telah membunuh Raid. Jadi, dia tidak benar-benar takut pada Xian. Ketika hidupnya tidak terancam dan dia serakah akan harta karun, godaan seperti itu membuatnya tidak mengenali posisinya. Mundur, desis Chen Lei. Bekas luka di pipinya berkerut. Dia tampak khawatir dan terburu-buru. Dia tahu situasinya lebih baik daripada Chen Rong dan matanya jauh lebih tajam. Dia tahu intimidasi Xian. Dengarkan dia, atau kita akan menerima bencana yang mematikan. Harta karun itu seharusnya menjadi milik keluarga Chen kita. Setidaknya kita harus tahu apa itu. Setidaknya kita harus memiliki bagiannya, kan? Pria yang telah memicu kerumunan itu berbicara lagi. Dia menatap Chen Lei dengan mata dingin. Apakah kamu menyukainya? Jangan pernah berpikir tentang itu. Dengan penampilanmu, itu tidak mungkin. Mendengarnya, Chen Lei merasa sangat dingin. Dia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Paman Hong, beraninya kamu mengatakan itu. Chen Hong berada di langit kedua alam dewa halus. Dia juga seorang prajurit penting dalam keluarga Chen. Dengan wajah dingin dan kaku, dia berkata, bukankah itu benar? Jika kamu tidak menyukainya, mengapa kamu melindunginya? Mengapa kamu tidak memikirkan kesejahteraan keluarga kita? Kamu membawanya ke sini, bukan? Banyak prajurit dari keluarga Chen terkejut. Mereka kemudian menatap Chen Lei. Kecuali para prajurit yang telah mengikuti Chen Lei selama bertahun-tahun, para budak tambang dan prajurit lain dari keluarga Chen menatapnya dengan ragu, wajah mereka gelap. Mereka meragukan Chen Lei bahwa dia telah menemukan harta karun itu ketika dia mengelola area pertambangan ini. Mereka mengira bahwa Chen Lei telah menggunakan harta karun besar ini untuk membayar jasa Xian membunuh para prajurit klan dewa di sini. Chen Lei menatap wajah mereka. Dia merasa sangat sedih. Akhirnya, dia menatap Chen Rong. Ada beberapa orang yang tidak boleh kita ganggu.
Demi keluarga Chen, kuharap kau akan berpikir lebih hati-hati. Aku tahu, Chen Rong mengerutkan kening padanya. Kita akan melihat dari jauh saja. Kita ingin melihat harta karun macam apa itu. Kurasa kita bisa mencoba sesuatu. Bagus kalau kita bisa mendapatkannya. Petik 2. Mata Chen Rong berbinar. Harta karun itu seharusnya milik keluarga Chen kita. Bahkan jika dia lebih sombong, dia seharusnya memberi kita sup, kan? Chen Hong menjilat bibirnya. Chen Lei putus asa. Dia tidak bodoh. Dia bisa melihat keserakahan Chen Rong. Karena mereka tidak lagi diancam oleh klan dewa, Chen Rong ingin memamerkan kekuatannya. Harta karun besar, di sana juga merupakan peluang besar baginya. Siapapun yang percaya padaku, ikutlah denganku sekarang, desahnya dan pergi dengan wajah putus asa. Banyak budak tambang dan para penjaga di bawah komandonya mengikutinya tanpa bersuara. Chen Rong dan anggota keluarga Chen lainnya mundur sedikit dan terus mengawasi tambang. Mereka tidak mendengarkan perintah Xian untuk mundur 100 mil jauhnya. Ketua, Chen Hong memandang tempat itu dengan penuh keserakahan. Ketika harta karun besar itu muncul, ia akan datang dengan fenomena yang hebat. Orang itu baru saja mencapai langit pertama alam dewa yang baru mulai. Akan membutuhkan banyak energi darinya untuk mengaktifkan harta karun itu. Haruskah kita? Diam, desis Chen Rong. Chen Hong menatapnya. Ia tergerak, tetapi ia hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Ia mengerti perhitungannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tambang itu masih mengalami keributan yang mengguncang bumi. Secara bertahap, banyak awan datang dari daerah yang jauh, melayang di atas tambang. Petir menyambar dan guntur bergema di dalam awan. Kilatan petir melesat keluar dari tambang dan mengaduk seluruh area. Dalam kilatan petir dan guntur yang bergema, kerangka naga perak raksasa muncul. Lapisan tebal batu guntur angin menutupi kerangka ini. Mereka kemudian jatuh dari tubuh naga itu. Xian dan Ouyang Luo Suang muncul dalam cahaya yang menyilaukan sehingga yang lain tidak dapat melihat mereka. Mereka terus-menerus mengubah posisi mereka di atas kerangka naga perak seolah-olah mereka sedang mengamati sesuatu. Itu. Chen Hong tergagap karena dia sangat terkejut dengan kerangka besar itu. Kerangka itu milik binatang buas level 13. Ya ampun, energi petir dan guntur darinya sangat mengguncang bumi. Itu adalah harta karun yang nyata. Harta karun yang luar biasa. Teriak seorang prajurit dari keluarga Chen. Tuan, Chen Hong menatap Chen Rong, matanya menunjukkan keserakahannya. Jantung Chen Rong berdetak kencang saat matanya tertuju pada sisa-sisa naga guntur abadi. Tuan, kami telah menjaga tempat ini selama beberapa ribu tahun. Tambang itu milik keluarga Chen kami. Harap pertimbangkan situasi kehidupan kami yang keras selama bertahun-tahun dan berikan kami sedikit kerangka itu. Kami akan sangat menghargai perbuatan baik Anda. Xian tercengang dalam cahaya itu. Dia menatap Chen Rong dari kejauhan dan mengerutkan kening. Sudah kubilang kalian mundur 100 mil jauhnya. Apa kalian tidak mendengarku? Itu wilayah keluarga Chen kita. Kenapa kita tidak tinggal di sini untuk menyelidiki dari awal? Teriak Chen Hong. Xian sangat terkejut. Dia menatap pria itu dari kejauhan dan berbicara dengan aneh. Oh, ternyata kalian rakus akan harta karun. Sungguh konyol. Kalian hanya segerombolan semut yang harus berjuang untuk bertahan hidup. Dan sekarang kalian begitu rakus hingga ingin mencuri makanan gajah. Haha. Begitu dia selesai, sinar bulan melesat keluar dari cahaya Ouyang Luo Suang dan jatuh pada Chen Hong seperti meteor. Seketika, Chen Hong hancur seperti serbuk kaca. Tubuhnya meledak begitu cepat hingga ia bahkan tidak menyadari bahwa ia sedang sekarat. Chen Rong terkejut. Ia segera terbangun dan berteriak, "Kita pergi sekarang." Ia tidak pernah menyangka bahwa yang lain akan bersikap begitu kejam. Ia mengira bahwa ia bisa menawar sesuatu karena yang lain pasti sudah menghabiskan banyak energi sehingga ini adalah kesempatan untuk merebut sesuatu. Namun, ia menyesalinya sekarang. Aku akan membersihkan kekacauan ini untukmu. Fokus saja pada pekerjaanmu, kata Ouyang Luo Suang lalu terbang menjauh. Seketika, sinar bulan melesat keluar seperti hujan anak panah. Prajurit keluarga Chen yang tersisa meledak tak lama kemudian. Xian hanya merasa itu konyol. Ia bahkan tidak mengedipkan mata pada anggota keluarga Chen saat ia berkata dengan sengaja. Kalau begitu terima kasih. Aku tidak perlu mengalihkan pikiranku saat itu.
Kemudian, ia terus menggunakan energinya dan memotong batu di tubuh naga petir abadi untuk mengungkapkannya sepenuhnya. Kami sangat salah. Kami tahu bahwa kami salah. Kami mohon ampun. Chen-rong menjerit seolah-olah ususnya bisa tercabik dan memohon. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah memiliki mata setajam saudara perempuannya, Chen Lei. Dia tahu bahwa dia salah besar kali ini. Sayangnya, Xi Yan tidak keberatan dan Ouyang Luo Suang tidak akan menghentikan pembantaiannya. Di matanya, perbuatan keluarga Chen sangat rendah. Dia harus membunuh semua prajurit yang rakus dan tercela itu untuk menjernihkan pikirannya dan memurnikan suasana hatinya. Karena itu, kelompok Chen-rong harus mati. Di daerah yang cukup jauh, Chen Lei dan sekelompok prajurit berpakaian lusuh melihat mereka dan cahaya bulan melesat seperti anak panah. Meskipun dia sangat sedih, dia berkata dengan gigi terkatup. Tidak seorang pun diizinkan masuk ke sana. Nyonya Lei, teriak seorang penjaga. Tolong, aku mohon padamu. Tolong tetaplah berpegang pada garis keturunan keluarga Chen. Jangan pergi ke sana untuk mati. Chen Lei mencengkeram dadanya. Merekalah yang mencari kematian. Aku memberi tahu mereka bahwa mereka bukanlah prajurit yang bisa kita provokasi. Mereka tidak mendengarkanku. Nasib mereka ditentukan oleh keserakahan mereka. Mendengarkan dia, para prajurit di pihaknya menjadi tenang. Mereka juga tahu bahwa Chen-rong dan Chen-hong bukanlah orang baik sebelum mereka diperbudak oleh klan dewa. Hidup di bawah penindasan klan dewa, mereka harus menjadi lebih jujur. Namun, begitu ancaman klan dewa hilang, sifat mereka kembali. Mereka melakukan hal-hal yang sama seperti yang biasa mereka lakukan. Namun, orang yang mereka temui kali ini bahkan lebih brutal dan tidak berperasaan daripada klan dewa. Dengan demikian, nasib dramatis mereka telah ditentukan. Tak lama kemudian, Chen-rong dan para prajurit keluarga Chen yang memutuskan untuk tinggal semuanya terbunuh. Tak seorang pun yang masih hidup. Setelah bertahun-tahun, Ouyang Luo Suang telah mengalami banyak bahaya dan kesulitan. Hatinya menjadi mati rasa. Ia tidak memiliki belas kasihan saat ingin membunuh orang. Karena ia tampak begitu terampil dan bertekad, itu bukan pertama kalinya ia bertindak seperti itu. Para prajurit keluarga Chen memiliki alam yang rendah, jadi tidak banyak energi yang dapat dikumpulkan Xi Yan setelah mereka meninggal. Xi Yan bahkan tidak ingin mengalihkan pikirannya untuk mengumpulkan sejumlah energi ini. Ia hanya melepaskan perisai berdarahnya yang kemudian berubah menjadi mulut merah besar yang menarik gumpalan energi tersebut. Setelah itu, gambar misterius pada perisai tersebut menjadi lebih jelas. Setelah ia dapat menggunakan perisai berdarah tersebut terhubung langsung ke pembuluh darahnya. Hanya dengan satu pikiran, perisai darah tersebut dapat menjadi baju besi yang menutupi tubuhnya. Perisai berdarah ini masih memiliki ruang untuk berkembang. Semakin banyak energi yang terkumpul, semakin kuat baju besi tersebut. Energi dari para prajurit keluarga Chen dapat sedikit memperkuatnya. Mata Ouyang Luo Suang yang dingin dan cerah menatap perisai itu. Dia tampak sedikit terguncang. Gumpalan awan darah pada perisai berdarah itu begitu nyata. Saat energi dari para prajurit keluarga Chen bergerak, gugusan awan itu bergerak seperti bintang-bintang di langit dan melepaskan cahaya darah yang sangat besar. Melihat cahaya darah itu sebentar, Ouyang Luo Suang tiba-tiba merasa marah dan gelisah. Jiwanya tampak tenggelam dalam hujan darah, yang meningkatkan keinginannya untuk membunuh. Keinginan itu menjadi begitu kuat. Matanya yang cerah dan jernih berubah menjadi merah tua. Berhenti. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di laut kesadarannya seperti suara Tuhan yang menghancurkan keinginan dalam benaknya. Dia mendapatkan kembali kesadarannya. Kemudian, dia tidak berani menatap perisai darah itu lebih jauh. Dengan rasa takut di hatinya, dia mendesak altar jiwa untuk menggunakan energi dingin untuk membersihkan pikirannya dan menstabilkan jiwanya dan energi Tuhan. Pada saat yang sama, perisai darah itu berubah menjadi seberkas darah yang menghilang ke kepala Xi Yan melalui glabelanya. Xi Yan melayang di atas tengkorak kerangka naga petir abadi, wajahnya muram. Matanya begitu cerah saat dia fokus mengamati. Di bawah tubuhnya terdapat kerangka naga petir abadi sepanjang 30.000 meter yang tidak memiliki sepotong kulit atau daging pun. Hanya ada tulang-tulang perak yang bersinar. Kerangka ini begitu besar hingga dapat dibandingkan dengan asteroid di alam semesta. Sinar petir pada kerangka ini begitu mematikan dan menakutkan.
Setelah mengamati, dia menemukan lusinan retakan dan luka pada tulang-tulang itu seolah-olah telah dipotong dan dicincang. Beberapa luka sangat dalam. Xian yakin bahwa naga petir abadi telah mengalami pertempuran paling dahsyat dalam hidupnya sebelum ia meninggal. Pertempuran itu telah melukai tubuh naga itu dengan parah, yang bahkan telah mengekstraksi jiwanya dan membaginya menjadi banyak sinar dan sinar petir yang membakar oleh penghalang bintang dari Thunder Firmament Star Area. Karena jiwa dan tubuhnya terpisah, ia tidak dapat bangkit kembali setelah bertahun-tahun. Seberkas kesadaran jiwa membuat tangan yang besar dan berkelap-kelip di kehampaan yang mendorong tengkorak rangka naga petir abadi. Dalam waktu singkat itu, kilatan petir dan kilatan seperti tongkat listrik melesat ke arah jiwa Xian di sepanjang tangan yang diciptakan oleh kekuatan dewanya. Ledakan, 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 guntur menggelegar di kepala Xian. Tubuhnya terasa seperti baru saja dipukul oleh banyak palu besar dan bergetar beberapa kali. Tetesan darah menetes di sudut mulut Xian. Ia hanya menyekanya dan wajahnya tidak berubah saat ia mendesak darah iblis untuk menyembuhkan lukanya. Sambil menyipitkan mata untuk berpikir selama beberapa detik, Xian terkejut ketika dia sampai pada kesimpulan bahwa naga ini telah mencapai alam abadi ketika dia masih hidup. Kalau tidak, dia tidak dapat melukai tubuh Xian yang kuat hanya dengan sisa energi di kerangkanya. Hanya eksistensi di alam abadi yang dapat mempertahankan energi yang begitu mengerikan di sisa-sisanya dan menjadi begitu tangguh bahkan jiwanya pun tercerai-berai. Hanya seorang ahli alam abadi yang dapat melakukan itu. Eksistensi di alam abadi, salah satu leluhur suku monster surgawi. Ya, itu takdir kita. Xian tidak takut. Sebaliknya, dia merasa beruntung dan bahagia. Dia menyeringai, wajahnya gembira. Dia memiliki asal-usul Grace Mainland dan suku monster surgawi menganggap Grace Mainland sebagai tanah leluhur mereka. Dengan kata lain, mereka adalah warga Xian. Bahkan naga Azure binatang suci harus mengalah demi kesejahteraan sukunya. Dia tidak dapat bertindak sesuka hatinya. Ketika naga petir abadi ini bangkit kembali, dia hanya punya satu pilihan, yaitu mengambil jalan yang sama dengan Xian. Apakah dia akan menjadi tombak tajam di tangannya? Saat Xian memahaminya dengan jelas, dia menjadi lebih antusias. Dia tersenyum sambil mendesak kekuatan Upanishad dan menggunakan energi ruang angkasa untuk membuat lapisan kandang guna menahan kerangka naga guntur abadi. Kemudian, dia menghadap langit dan meraung, mengaktifkan energi di seluruh tubuhnya. Cahaya bintang mekar dengan ganas darinya dan menciptakan kekuatan tak terbatas secara instan. Tubuh naga guntur sepanjang 30.000 meter itu mengeluarkan suara, krek-krek, dan kemudian perlahan bergerak menuju penghalang area bintang seperti kapal perang raksasa. Xian duduk bersila di tengkorak naga guntur abadi, menyipitkan mata dan tersenyum. Ragu-ragu, Ouyang Luosuang berubah menjadi sinar bulan yang jernih dan mengikuti naga guntur abadi dengan kecepatan normal, mendekati ekor naga yang menakutkan dan besar. Dari kejauhan, Chen Lei dan anggota keluarga Chen lainnya tampak getir dan sedih. Mereka mendesah karena mereka tertekan. Mereka tidak akur dengan tim Chen Rong, jadi mereka tidak tinggal di bintang utama keluarga Chen. Sebaliknya, mereka berbasis di bintang mineral. Namun, mereka masih dari keluarga yang sama. Mereka sangat kesal dan putus asa ketika tim Chen Rong terbunuh. Terutama Chen Lei, dia adalah adik perempuan Chen Rong secara darah. Meskipun dia tahu Chen Rong tercela dan tidak berperasaan, dia selalu merawatnya dengan sangat baik. Dia menyentuh bekas luka panjang di wajahnya, matanya menyedihkan. Dia mendesah, "Aku tidak menyalahkanmu karena membuat bekas luka ini di wajahku. Aku tahu itu dengan jelas. Aku tahu karena bekas luka ini aku bisa hidup sampai sekarang. Tapi kamu tidak boleh serakah secara impulsif. Aku khawatir aku tidak bisa membalas dendam untukmu." Para penjaga dan anggota keluarga Chen yang diasuhnya memiliki hubungan dekat dengan mereka yang terbunuh. Banyak dari mereka tidak memiliki pikiran yang sama dengan Chen Lei. Beberapa dari mereka masih berpikir untuk membalas dendam. Namun, mereka tidak berani menunjukkannya dan mencoba menahannya dalam pikiran mereka. Nyonya Lei, apa itu?" Seorang remaja jangkung tiba-tiba menunjuk, gemetar dan tergagap. Remaja itu tidak bisa menahan diri untuk mundur. Wajahnya memucat. Keliman pakaiannya yang lusuh berkibar-kibar seperti kecemasan di dalam hatinya. Semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk.
Mereka berubah warna karena ketakutan. Keputusasaan yang mendalam muncul di mata mereka sementara hawa dingin menjalar ke tulang punggung mereka. Kerangka naga perak besar yang lebih besar dari kapal perang manapun yang mereka kenal dengan kilatan petir dan gemuruh guntur perlahan mendekati mereka dalam lapisan awan gelap dan kabut. Sebuah prestise dari masa purba yang kacau menyerbu dan memenuhi setiap sudut area ini. Itu menaklukkan setiap makhluk. Duduk di tengkorak naga itu adalah sosok yang tegas dan agung seperti gunung. Dia memiliki bakat sebagai penguasa bintang. Tentu saja, orang-orang merasa tunduk dan tidak memiliki keinginan atau pikiran untuk memberontak. Melihat sosok yang duduk di kepala naga itu, Chen Lei dan para prajurit keluarga Chen yang tersisa merasa sangat getir. Mereka semua memasang wajah putus asa dan enggan. Mereka tiba-tiba mengerti bahwa mereka tidak akan pernah memiliki kekuatan untuk membalas dendam pada pria ini. Sementara mereka mendesah muram, kerangka naga raksasa itu berhenti. Garis pandang Si Yan jatuh pada Chen Lei seperti meteor. Dia berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang serakah yang berani bersekongkol melawanku telah maju selangkah lebih maju. Itu bukan salahmu, aku mengerti. Saya menepati janji saya tentang apa yang telah saya setujui dengan Anda. Berhenti sejenak, dia mengerutkan kening. Apakah kau ingin pergi dari sini atau membangun kembali keluarga Chen? Sudahkah kau memutuskan? Chen Lei terkejut. Dia menipiskan bibirnya dan merenung cukup lama. Kemudian, dia berkata dengan lembut, "Aku ingin tinggal dan membangun kembali keluarga Chen. Kami tidak ingin meninggalkan tanah air kami. Kami tidak ingin memulai dari awal lagi di wilayah bintang yang bukan milik kami. Aku sangat menghargai pilihanmu." Kemudian, sebuah tangan besar yang terbuat dari bintang-bintang tiba-tiba menembus pusaran di langit, menarik dan memutar di sana. Tak lama kemudian, tangan besar itu dengan paksa meraih banyak barang dan mengeluarkannya dari pusaran. Tangan itu kemudian terbuka di atas kepala Chen Lei. Seketika, banyak kristal berharga, set baju zirah yang bagus, pelet harum, dan senjata tajam jatuh dari tangan bintang besar itu. Banyak dari mereka yang mengolah bahan, baju zirah, atau pelet berada di level kelas ilahi. Chen Lei dan para prajuritnya menjadi tercengang. Benda-benda itu berasal dari Thunder Firmament Lei. Setelah aku membunuh Raid, benda-benda itu tidak lagi menjadi milikku. Karena kau telah bekerja sama denganku dengan baik, aku menganugerahkan benda-benda ini kepadamu. Aku harap benda-benda ini akan membantumu memperkuat keluarga Chen. Si Yan menatapnya dan merenung sejenak. Kau lebih cocok menjadi kepala keluarga Chen daripada saudaramu Chen Rong. Dengan karakteristik dan visinya, bahkan jika ia memiliki benda-benda itu, ia tidak akan pernah bisa memberikan masa depan yang lebih cerah bagi keluarga Chen. Kau bisa melakukannya. Jangan mengecewakanku. Aku harap saat kita bertemu lagi, keluarga Chen akan menjadi kekuatan nomor 1 di Thunder Firmament Star Area. Setelah itu, naga guntur abadi berguling sekali lagi dan pergi ke penghalang di dalam lapisan awan gelap dan kabut, menuju masa depan Si Yan yang cerah dan luar biasa. Pelet penyegar jiwa level 5 tingkat dewa. Giok roh tingkat dewa level 6. Astaga, ia memberi kita semua barang bagus. Dia membunuh Raid. Dia membunuh Raid. Ya Tuhan, Chen Rong dan Chen Hong gila. Mereka berani bersekongkol melawan mereka. Mereka pantas mendapatkannya. Pandangan buruk. Mengapa mereka harus memprovokasi mereka? Mereka menentang dewa pembantai. Raid telah mengumpulkan semua harta karun di area bintang. Dan sekarang, kita mendapatkan setengahnya. Keluarga Chen kita sekarang memiliki masa depan. Hei, ini adalah embun esensi terkumpul 10.000 bunga. Itu dapat menghapus semua jenis bekas luka. Seorang penjaga keluarga Chen dengan hati-hati memberikan Chen Lei sebotol giok dan berkata dengan gembira. Nyonya Lei, embun esensi terkumpul 10.000 bunga ini dapat memulihkan wajah cantikmu. Nyonya Lei dulunya adalah wanita tercantik di keluarga Chen kita. Dengan ini, Nyonya Lei tidak akan pernah kesal lagi karena penampilanmu. Namun, Chen Lei mengabaikannya, matanya tertuju pada arah menghilangnya naga petir abadi. Dia terdiam cukup lama. Nyonya Lei, penjaga itu terus memanggilnya. Setelah waktu yang lama, Chen Lei menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri sebelum berbicara kepada para prajuritnya, mulai sekarang, aku adalah tuan keluarga Chen. Aku akan memberi kalian dan keluarga Chen masa depan yang sama sekali baru.
Keluarga Chen pasti akan menjadi salah satu kekuatan terkuat di wilayah bintang Thunder Firmament.